Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus bagi saudara-saudari, pendengar setia, renungan suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Kali ini dalam perayaan Jumat Agung, memperingati peristiwa kematian Kristus, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan menurut bacaan Injil Markus pasal 15 ayat 20b hingga ayatnya yang ke-41 di bawah terang tema penderitaan dan kematian yang memulihkan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Untuk itu, berbicaralah bagi kami sekitar firman-Mu, dan mampukanlah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk mengartikan kebenaran firman-Mu, dan mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat perenungan yaitu ayatnya yang ke-36. Bergegaslah seseorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita ada dalam perayaan Jumat Agung. Kita memperingati akan peristiwa kematian Yesus Kristus. Untuk itu, berdasarkan bacaan kita, ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan dari kisah penyaliban dan juga kematian Yesus. Yang pertama, kita melihat penderitaan yang Yesus alami di sekitar penyaliban dan kematiannya. Ayat 25 menyebutkan waktu penyaliban Yesus diperkirakan jam 9 pagi. Dan proses peradilan Yesus itu dimulai beberapa jam sebelumnya. Itu berarti bahwa proses peradilan yang Yesus alami tidak sewajarnya, karena dilakukan di hari masih gelap, dengan cepat, secara tersembunyi, karena didorong oleh para pemuka agama yang licik dan sangat membenci Yesus. Yesus dipermalukan dengan para prajurit Romawi membagikan pakaiannya dan buang undi. Kita temukan dalam ayatnya yang ke-22. Tindakan ini sebagai penggenapan nubuat Mazmur 22 ayatnya yang ke-19. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal ini menegaskan bahwa karya penyelamatan bagi umat manusia sudah menjadi rencana Allah. Dan menjadi perenungan bagi kita bahwa saat melihat orang lain menderita, janganlah kita bersuka cita, tetapi kita harus turut untuk bersimpati dan bahkan berempati. Yesus dihina, diolok. Tulisan Injil di atas kepala Yesus, Pilatus yang memerintahkan menulis itu sebagai tuduhan, hinaan, olokan, dan sebenarnya tidak ada yang salah dari tulisan itu. Sebab Yesus yang disalibkan adalah benar raja atas umatnya Israel, dan mungkin saja Pilatus tidak menyadarinya. Ayat 27 hingga ayatnya yang ke-28, Yesus disalibkan di antara perampok. Padahal Yesus tidak berbuat jahat. Dan ketika Yesus disalibkan, seolah-olah mereka mengakui bahwa Yesus juga adalah seorang
penjahat. Pada ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-30, kita juga menemukan di situ bahwa Yesus dihujat. Orang-orang yang lewat saat Yesus disalibkan, yang tidak ada urusan pun, mereka juga turut ambil bagian untuk menghujat Yesus. Mereka kehilangan belas kasih. Sedangkan Simon dari Kirene mengambil bagian dalam memikul salib Yesus. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka sama-sama mendengarkan Injil, namun reaksi mereka berbeda. Ada yang langsung menyerahkan dirinya, tetapi ada juga yang langsung menolak dia. Sangat disayangkan, momen perjumpaan dengan Yesus lewat begitu saja. Imam-imam kepala dan ahli Taurat, mereka juga mengolok Yesus. Mereka adalah pemuka agama tetapi tidak punya belas kasihan. Mereka bukan membalut luka Yesus dengan minyak, tetapi justru menaruh cuka dalam luka. Olokan dari mereka kita temukan pada ayat 31 hingga ayatnya yang ke-32. Mereka menyuruh Yesus agar turun dari salib sehingga membuat mereka percaya. Ini hanya sebuah tipuan. Sebab memang mereka tidak percaya. Justru di saat Yesus bangkit, imam-imam kepala lah yang membungkam berita kebangkitan Yesus dengan memberi uang kepada serdadu-serdadu untuk tutup mulut dan menyebarkan rumor bahwa mayat Yesus dicuri oleh para murid saat mereka sedang tidur. Para imam kepala, mereka percaya akan kebangkitan Yesus, tetapi mereka tidak mau beriman kepada Yesus. Yesus dicela. Kedua orang yang disalibkan bersama Yesus juga turut mencela Yesus. Awalnya yang seorang mencela, tetapi dia bertobat. Dalam hitungan menit atau jam, cara pandang orang itu pada Yesus berubah. Dia mengatakan, "Ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja." Kedua penjahat yang disalibkan, mereka punya momen yang sama dalam perjumpaan dengan Yesus. Tetapi reaksi mereka berbeda. Yang satu tetap menghujat, tetap mengeraskan hati. Yang satu menerima keselamatan. Yesus tidak menolak penderitaan. Saat ada yang memberi anggur asam, itu semacam bius, beredar rasa sakit. Namun Yesus menolak untuk meminumnya. Tindakan Yesus sangat penting untuk direnungkan. Bahwa sejak awal tidak ada tanda Yesus menolak atau menghindar atau perkecil penderitaannya. Saat Yesus tolak minum anggur asam menegaskan bahwa Yesus taat menjalani penderitaan karena Dia mengasihi kita. Dalam penderitaan Yesus, kita melihat keagungan kasih Allah yang sempurna. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak orang beriman yang saat menghadapi pergumulan yang berat, berusaha untuk memanipulasi perasaan. Mungkin dengan minum mabuk, mengkonsumsi narkoba, bahkan mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Karena itu, mintalah kekuatan dari Tuhan, supaya kita bisa melewati penderitaan. Sebab jika kita menghindari penderitaan, justru memperberat penderitaan. Yesus disiksa, dihina, dicambuk, diolok-olok, difitnah, ditinggalkan oleh murid-murid. Semuanya dijalaninya sendiri. Tetapi yang unik, tidak sekalipun kita dapati Yesus melakukan perlawanan dan beragumen untuk membela diri.
Apa kuasa Yesus tidak ada lagi? Tentu tidak. Sebenarnya Yesus sanggup, tetapi sikap diamnya untuk memuluskan dan menggenapi rencana Allah Bapa, supaya nubuat Nabi Yesaya 53 ayat 7 digenapi. Dia dianiaya, tetapi membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yang kedua, kita memperhatikan ayatnya yang ke-21. Dalam perjalanan menuju Golgota, lewat seorang Simon dari Kirene, ia dipaksa oleh prajurit Romawi untuk memikul salib Yesus. Kata lewat berarti sangat mungkin Simon tidak sengaja, tidak berencana datang ke tempat itu. Hanya bermaksud lewat. Karena dia orang Yahudi dari luar kota yakni Kirene, salah satu kota di Afrika Utara yang datang untuk merayakan Paskah. Mungkin Simon terkejut saat dipaksa memikul salib Yesus oleh para prajurit Romawi. Karena mungkin mereka berpikir Yesus akan mati sebelum tiba di Golgota. Karena beratnya salib yang dipikul dan sejumlah penganiayaan yang ditanggungnya. Atau mungkin mereka punya hasrat untuk menyiksa Yesus lagi. Sekalipun Simon dipaksa untuk memikul salib, dan mungkin ia menanggung malu, tetapi Simon mendapat kehormatan yang membuat namanya tertulis dalam kitab suci. Dan anak-anak Simon, Alexander dan Rufus juga dicatat. Orang tua yang mau pikul salib bagi Kristus, percayalah, anak-anaknya juga tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Kehidupan rohani orang tua akan berdampak bagi keluarganya. Yang ketiga, Yesus disalib di Golgota, tempat tengkorak. Tempat itu adalah lokasi penguburan umum, tetapi Alkitab tidak memberi informasi akurat tentang tempat, karena itu bukan sesungguhnya inti yang diberitakan. Supaya jangan kita menguduskan tempat lebih dari Yesus. Ada penafsiran yang mengatakan lokasi Golgota sama dengan lokasi di Gunung Moria saat Abraham mempersembahkan Ishak. Peristiwa Ishak adalah gambaran penderitaan Yesus, di mana Ishak memikul sendiri kayu untuk korban bakaran. Yesus memikul salibnya. Allah menyediakan korban binatang pengganti Ishak. Maka Yesus sebagai pengganti untuk kurban penghapusan dosa bagi kita umat manusia. Berita perjanjian lama adalah nubuat, perjanjian baru adalah penggenapan. Apa yang terjadi pada Ishak adalah bayangan apa yang terjadi pada Yesus. Yang keempat, kita memperhatikan ayatnya yang ke-33. Ada penafsir yang menyesatkan gereja dengan mengatakan kegelapan yang terjadi saat Yesus disalibkan karena terjadi gerhana matahari. Tetapi perlu kita ketahui bahwa lamanya gerhana matahari itu hanya bertahan 7 menit atau 11 menit. Bukti sejarah tidak pernah terjadi lebih dari 3 jam. Dan harusnya perayaan Paskah Yahudi dirayakan pada bulan purnama. Karena itu gelap gulita yang terjadi pada Yesus saat Yesus mati adalah tanda ajaib dari Allah dalam peristiwa penyaliban Yesus. Saat kegelapan, Allah sedang menyatakan keadilannya. Seluruh alam semesta berduka cita karena kematian yang paling tidak layak yang dialami oleh Yesus. Saat Yesus dilahirkan,
ada malaikat yang datang kepada para gembala, memberikan terang atau cahaya di kegelapan malam. Saat Yesus mati, kegelapan meliputi daerah itu di siang hari. Waktu Yesus dilahirkan, dunia yang gelap menjadi terang. Waktu Yesus mati, dunia yang terang menjadi gelap. Ini adalah kematian yang agung, khusus, dan istimewa. Yang kelima, ayat 34, banyak yang tidak mengerti dengan kalimat yang diserukan Yesus, Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada yang bertanya, mengapa Yesus tidak berteriak? Kenapa murid-murid meninggalkan aku? Seruan Yesus ini sangat penting karena menggambarkan akibat yang paling mengerikan dari dosa adalah keterpisahan dengan Allah. Ketika Yesus berseru, Bapa, sebenarnya Yesus sedang berbicara dalam keberadaannya di dunia sebagai anak. Yesus bicara sebagai manusia sejati yang mewakili orang berdosa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pesan perenungan bagi kita. Yang pertama, peristiwa tentang penyaliban dan kematian Yesus dikisahkan secara detail oleh Injil Markus dengan maksud agar fokus kita berpusat pada salib Kristus. Orang beriman yang sejati haruslah menyadari salib Kristus bukan aib yang harus ditutupi, tetapi menjadi berita paling agung yang harus terus diberitakan. Gereja yang sejati adalah gereja yang berpusat pada salib Kristus dan setia memberitakan tentang salib Kristus. Sebab penderitaan dan kematian Kristus membawa pemulihan bagi orang percaya, bahwa tidak ada penderitaan tanpa pengharapan. Lewat kematian Kristus memulihkan relasi manusia dengan Allah yang terputus akibat dosa. Pemulihan relasi manusia dengan manusia dan juga relasi manusia dengan alam semesta. Untuk itu tugas kita yang telah memperoleh pemulihan dari Kristus, bersedialah menjadi alat Tuhan untuk merangkul dan memulihkan sesama yang sedang mengalami penderitaan, kesedihan, kesusahan hidup, bahkan mereka yang hilang pengharapan pada Kristus. Membangun relasi yang intim dengan Tuhan, serta turut ambil bagian dalam merawat alam ciptaan Tuhan. Yang kedua, saat hadapi pergumulan iman yang berat, jangan sibuk cari pembelaan atau pembenaran diri, atau menunjukkan sikap memberontak, tetapi belajar dari Yesus. Ia tetap tenang untuk menghadapi pergumulan dalam penderitaan, sebab penderitaan bukan akhir dari segalanya. Justru lewat penderitaan, maka kita akan mampu melihat rencana Allah di balik penderitaan dan pergumulan itu. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi yang bertahan menderita akan kebenaran. Yang ketiga, berbahagialah orang yang mau memikul salib dan mau bertahan menderita karena imannya pada Yesus. Karena mereka tidak akan dilupakan oleh Allah. Setiap orang percaya yang setia pikul salib akan menerima mahkota kemuliaan. Sebab salib selalu mendahului mahkota. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Yang keempat, jangan pernah lewatkan kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Seperti para imam kepala, ahli Taurat, para prajurit Romawi, dan orang banyak yang lewat di sekitar penyaliban Yesus.
yang malah menghujat, mengolok, menghina, mempermalukan Yesus. Gunakanlah setiap kesempatan hidup yang diperoleh untuk selalu mengalami perjumpaan dengan Yesus, supaya hidup kita diubah olehnya, agar hidup kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.